Putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh arbiter di Indonesia dan menggunakan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan ini bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase nasional juga hanya dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu. Putusan arbitrase internasional itu singkatnya adalah putusan sengketa yang diputus oleh lembaga arbitrase atau arbiter di luar Indonesia. Juga putusan yang dibuat di Indonesia, tapi menurut hukum Indonesia tetap dianggap sebagai arbitrase internasional karena unsur asingnya. Nah, putusan ini diakui di Indonesia sepanjang memenuhi syarat dan ditentukan undang-undang. Putusan arbitrase internasional ada dua. Yang pertama, ruang lingkupnya ada di nasional atau di negara kita, yakni contohnya ada BANI dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya ada pada ruang lingkup internasional. Contohnya ada Citral, kemudian ICSID, kemudian ICC, dan terakhir ada SIEC. Terima kasih. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Pasal 3 New York Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1998 menerangkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan di wilayah negara yang mana permohonan eksekusi diajukan. Asas eksekutorial kreh adalah kekuatan hukum yang membuat suatu putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara paksa oleh negara. Artinya, ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau memenuhi syarat eksekusi, pihak yang kalah wajib menjalankannya meskipun tidak mau secara sukarela. Pelaksanaan putusan ini dilakukan melalui pengadilan, misalnya dengan bantuan jurusita atau aparat yang berwenang. Tanpa asas eksekutorial kreh, putusan hakim hanya akan menjadi tulisan di atas kertas. Sah tetapi bersyarat. Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia adalah sah secara hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Dasar hukumnya Konvensi New York tahun 1958. Indonesia adalah pihak melalui Kepres nomor 34 tahun 1981. Syarat agar putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan arbitrase asing tidak otomatis berlaku tetapi harus melalui proses pengakuan dan pelaksanaan. Syaratnya antara lain, putusan dijatuhkan di negara yang terikat perjanjian dengan Indonesia. Kedua, putusan bersifat final dan mengikat. Ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Keempat, menyangkut bidang hukum perdagangan. Kelima, memperoleh eksekutor dari ketua pengadilan. Contoh putusan SIEC dalam sengketa kontrak antara perusahaan A atau penggugat dan perusahaan B atau tergugat, Majelis Arbitrase Singapore International Arbitration Center atau SIEC memutus bahwa tergugat terbukti melakukan uang prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Oleh karena itu, Majelis Arbitrase menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar nilai kerugian yang dibuktikan. Berikut bunga dan biaya arbitrase. Putusan ini bersifat final dan mengikat atau final and binding. Singapore International Arbitration Center atau SIEC adalah lembaga arbitrasi internasional yang berbasis di Singapura yang berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan internasional di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase yang efisien, independen, dan bersifat rahasia. Dan putusan yang bersifat final mengikat para pihak serta dapat dieksekusi di berbagai negara sesuai konvensi internasional. Penegakan putusan pengadilan merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa putusan hakim benar-benar dilaksanakan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan melindungi hak pihak yang menang. Namun dalam praktiknya, penegakan putusan sering menghadapi kendala, seperti pihak yang kalah tidak patuh serta proses eksekusi yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas agar putusan pengadilan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terlaksana dalam kenyataan.
Putusan arbitrase CIC adalah putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penegakannya berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1099. Permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Syaratnya putusan final dan mengikat sengketa komersial serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika eksekuatur diberikan, putusan CIC berkekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan seperti putusan pengadilan di Indonesia. Syarat menyelesaikan administrasi Singapore International Arbitration Center. 1. Para pihak harus memiliki perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui SIA. Pemohon harus mengajukan pemberitahuan secara resmi kepada Panitera SIA yang mencakup identitas para pihak, ringkasan sengketa, tuntutan, dan usulan mengenai jumlah arbiter dan bahasa yang akan digunakan. Untuk pembiayaan sebesar $3.000 Singapura untuk pihak luar negeri dan $3.270 Singapura untuk pihak domestik Singapura. Berdasarkan aturan prosedur tahun 2025, prosedur yang digunakan ada dua secara sederhana, yaitu berlaku otomatis untuk sengketa di bawah $1 juta Singapura. Ini diselesaikan dengan satu arbiter atau arbiter tunggal dalam waktu 3 bulan sejak pembentukan majelis, biasanya hanya berdasarkan dokumen tertulis tanpa sidang lisan. Kedua, jalur cepat yaitu berlaku untuk sengketa antara $1 juta Singapura hingga sampai $10 juta Singapura, atau jika para pihak sepakat. Jika membutuhkan perlindungan darurat, majelis arbitrase terbentuk, pihak dapat mengajukan permohonan bantuan sementara yang harus diputuskan dalam waktu yang sangat singkat. Jumlah arbiter biasanya 1 sampai 3 arbiter tergantung kesepakatan dari semua pihak dan independensi ketidakberpihakan selama proses berlangsung. Jika putusan SIAK ingin dieksekusi di Indonesia, terdapat syarat tambahan sesuai dengan hukum nasional, yaitu putusan harus didaftarkan dan mendapatkan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.